Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa dabbara ibadahu ala ma taqdihi hikmatahu wa kana latifan khabira wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa kana ala kulli syai'in qadira wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu baina yaday sa'ati basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiratnya. Alhamdulillahirabbil alamin, karena pertolongan dan hidayah Allah, di siang ini kita masih dipertemukan di rumahnya yang sangat indah ini, di dalam rangka patuh dan tunduk kepadanya. Siang hari ini kita dipertemukan dalam salat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita di siang hari ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianggap sebagai salah satu upaya untuk melakukan amal soleh, sehingga buah daripada bulan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan yang berbunyi la'allakum tattaqun akan diperuntukkan kepada hamba-hambanya yang saat ini berkumpul di masjid ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, termasuk dalam kategori iman adalah percaya kita kepada qada dan qadarnya Allah. Kita beriman, kita percaya bahwa Allah Maha mengetahui segalanya. Kita percaya bahwa Allah Maha mengetahui segala yang belum terjadi dan segala yang telah terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahui segalanya yang ada di muka bumi ini, apakah itu yang bersifat sangat global atau apapun yang terjadi di muka bumi ini yang sifatnya sangat dan sangat detail. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba yang ingin disebut hamba beriman, tentu kita kepingin mensempurnakan keimanan kita kepada Allah. Ada iman 6 jumlahnya. Kita semuanya tahu yang salah satunya adalah beriman kepada qada yang tadi saya sebutkan, dan kemudian juga kepada qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali pertama yang diciptakan oleh Allah adalah
al-qalam atau sebuah pena. Pada saat itu sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya, langit, bumi serta isinya itu, pena telah diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada pena, wahai pena, menulislah. Maka pena pun menjawab, apa yang harus hamba tulis, Gusti? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tulislah apa yang bakal terjadi di kolong jagat raya ini. Oleh karena perintah Allah itulah, mulai pada saat itu al-qalam atau pena berjalan, kemudian menulis semua yang bakal terjadi di muka bumi ini, mulai terdahulu sampai nanti hari kiamat. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya maka mari kita tambah kekuatan iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini benar bahwa dunia ini adalah miliknya, dan semua yang terjadi ini hanya karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Tentu langit dan bumi ini di bawah pengaturan Allah. Allah menciptakan hambanya terbaik yang disebut dengan manusia. Allah mengaturnya pula. Maka dengan kekuasaan Allah inilah Allah memberikan kepada manusia kehendak. Allah memberikan kepada manusia kemauan yang sangat kuat. Kemudian Allah pula yang menitipkan kepada manusia satu kemampuan yang pada akhirnya akan menghasilkan satu ikhtiar atau satu perbuatan. Tentunya jika Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya berkehendak kepingin mencabut apa yang berada pada manusia, misalnya manusia ini diambil akalnya karena itu titipan Allah, maka akan sia-sia kemauan manusia. Dan pula manusia kalau sudah berkemauan biasanya akan juga dititipi kemampuan oleh Allah. Andaikan Allah kepingin mengambil kemampuan itu, maka tidaklah berdaya manusia itu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada qadar tentunya juga merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang jumlahnya 6. Tidak akan sempurna kita hamba manusia ini apabila kita justru beriman tapi tidak kepada keseluruhan, atau kita beriman tapi sifatnya semu karena kita mungkin beriman salah di dalam memaknainya, bahwa qada dan qadar ini adalah keputusan Allah. Jawabnya adalah iya. Tapi ketika kita keliru di dalam memaknai qada dan qadar, bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah, semua yang terjadi atas keputusan Allah saja, maka kita akan keliru di dalam rangka memaknai qada dan qadar itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh menyalahkan Allah ketika kita melakukan maksiat. Ada orang yang mengatakan, saya melakukan maksiat, saya melakukan dosa, saya keliru itu karena Allah. Kemudian saya beribadah ini juga hanya karena Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan qada dan qadar
bukan tidak diawali dengan pemberian kepada hambanya yang namanya manusia. Yang pertama diberikan kepada hamba manusia adalah akal. Karena akal manusia bisa berpikir, karena Allah telah memberikan aturan atau peraturan, atau Allah telah memberikan satu regulasi kehidupan. Dengan akal dan pikiran itulah manusia bisa memilih. Allah kemudian juga memberikan kemampuan untuk memilah. Dan kemudian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan yang lain selain kemampuan otak, tapi kemampuan batin untuk percaya dan beriman kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pula juga memberikan kekuatan yang lain sehingga manusia bisa berbuat sesuatu. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, bahwa manusia apakah melakukan baik, apakah melakukan buruk, itu sebenarnya karena pilihan manusia itu sendiri. Karena manusia diberikan akal, kita bisa memilih mana yang baik. Kemudian atas pilihan yang baik itulah dengan kemampuan yang diberikan Allah, kita action dan berupaya yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keputusan di dalam hidup ini. Jadi sangatlah tidak masuk akal ketika kita ngomong bahwa kita maksiat, kita berdosa, kita selalu salah dan keliru. Itu adalah karena kita. Hal ini terbukti hadirin yang dirahmati Allah. Andaikan Allah ini mencabut akal kita, misalnya manusia dibuat majnun misalnya, maka hamba yang majnun itu ketika melakukan kesalahan toh juga tidak dituntut oleh Allah. Mereka juga tidak akan dihukum oleh Allah karena akalnya yang tidak sehat, akalnya yang diambil oleh Allah. Berarti dengan demikian siapapun yang akalnya sehat itu mestinya bisa memilih, bisa membedakan, bisa memilah dan kemudian berbuat untuk melakukan satu kebajikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada contoh lain bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan bukan hanya semata-mata Allah itu seenaknya sendiri, bahwa Allah tentu juga tidak akan pernah menghukum hambanya yang salah karena hambanya yang tidak diberikan akal. Contoh yang lain, andaikan semuanya karena Allah, ada sekelompok orang merampok, yang dirampok adalah orang lain. Kalau itu adalah dianggap qada qadarnya Allah, kalau itu hanya semata-mata dianggap keputusannya Allah sendiri, maka yang melakukan mungkin bisa menyalahkan Allah, tapi yang menjadi korban tentu juga tidak akan pernah mau menjadi korban dari perampokan yang kita mengatakan itu adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karenanya maka bahwa qada dan qadar itu memang pesannya Allah, jawabnya adalah iya. Tapi qada dan qadar itu bahwa keputusan itu diambil oleh Allah karena manusia itu sendiri. Manusia diberikan akal bisa berpikir, manusia diberi akal bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian manusia juga diberikan ilmu, diberikan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Disitulah sebenarnya letak keimanan kita kepada qada dan qadar yang merupakan kesempurnaan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari mumpung kita masih diberikan kesempatan ini oleh Allah, mari kita gunakan akal kita yang sehat.
Mari kita patuh kepada Allah. Mari kita upayakan bahwa kehidupan kita ini adalah pilihan kita. Andaikan kita memilih yang baik, berarti kita action yang baik. Siang hari ini kita kumpul di rumahnya Allah, ini adalah salah satu action yang baik. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutus kepada kita menjadi orang yang baik, yang endingnya adalah orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi bidal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah kama nawwartal arda binuri syamsika wa nuri qamarika abadan abadan abadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.